Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat, bersemangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian. Hari ini Minggu 1 Oktober 2023. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara terkasih, Tuhan membimbing kita untuk menjadi pribadi yang mau berubah. Bisa menyesali apa yang keliru, yang salah. Di sini diumpamakan ada 2 anak laki-laki disuruh ke kebun anggur. Ada yang mengatakan mau, namun tidak berangkat. Ayo, siapa yang sudah mengatakan mau, bersedia? Entah di dalam keluarga, di dalam lingkungan, di dalam gereja, masyarakat, atau di dalam pekerjaan kita. Seringkali kita mengatakan siap mau, namun ternyata tidak melakukannya. Dan di sini anak yang kedua mengatakan tidak mau, namun menyesal, lalu berubah. Dan Tuhan di sini mengatakan, siapa di antara kedua anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Yang terakhir. Memang kita manusia tidak ada yang sempurna. Semoga kita punya gerak, sikap untuk menyesali hidup kita kalau kita salah dan keliru, bahkan berdosa. Itu akan lebih baik, sehingga hidup kita mengalami kebaruan. Hidup kita perbaiki, karena memang hidup kita tidak sempurna. Kadang keliru, sering salah, bahkan berdosa. Dan semoga gerak dan sikap untuk berubah, menyesal atas segala kekurangan, kekeliruan, dan dosa ini membuat kita untuk bangun kembali, memperbaiki diri, sehingga kita bisa lebih baik. Dan Tuhan sungguh tidak ingin terjadi. Meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Semoga kita tidak menjadi pribadi yang tidak bisa menyesal. Tidak bisa bertumbuh dalam kepercayaan akan Tuhan yang kuasa, mulia, yang penuh kasih. Bahkan di sini Tuhan mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya. Tetapi pemungut cukai dan para pelacur percaya." Kita dibandingkan dengan orang-orang
yang di sini dikatakan pemungut cukai, para pelacur, namun percaya. Dan mereka mendahului masuk kerajaan Allah. Dan semoga kita menjadi pribadi yang punya sikap untuk menyesali apa yang salah dan keliru dan bertumbuh dalam kepercayaan agar kita juga boleh mengalami kerajaan Allah. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.